di sini ada lagi dari teman-teman. Banyak orang yang bertanya bahwa penyakit yang dialami penceramah adalah demam panggung. Bagaimana komentar Anda tentang orang yang punya penyakit demikian? Sebenarnya itu perlu kebiasaan. Kalau sudah biasa demam panggung itu hilang. Kalau berbicara demam panggung, sampai sekarang pun saya punya penyakit demam panggung itu tetap ada. Tapi karena mungkin sudah terbiasa, akhirnya sesuatu yang biasa itu meskipun tidak enak seakan-akan tidak dirasa. Tetap ada meskipun sekarang. Lebih-lebih ketika sudah tidak memungkinkan, masyarakat tidak fokus, kita tidak bisa menguasai forum. Demam panggung itu ada. Bahkan sering materi itu hilang. Kenapa kok demikian? Ya karena memang sudah tidak memungkinkan untuk menyampaikan lagi. Kan tidak semua tempat ketika berdakwah itu sesuai dengan harapan kadang-kadang. Di situ kadang muncul demam panggung. Jadi biasa sebenarnya. Yang penting dilatih terus, nanti hilang sendiri. Seperti guru mengajar lah. Orang yang mengajar di dalam kelas itu tidak semuanya, tidak langsung bisa, tidak gampang berbicara, sama sebenarnya. Tapi ketika sudah tiap hari masuk kelas, seakan-akan tidak terasa. Meskipun pada tempat yang lain, di kondisi yang lain, menghadapi orang yang berbeda, demam panggungnya itu kembali lagi. Sama. Oke, selanjutnya di sini ada lagi dari teman-teman. Cara untuk ketika sampean itu umpamanya dalam berdakwah ketika mengalami demam panggung, mungkin ada trik khusus cara menanggulanginya seperti bagaimana? Gini, apa umpamanya? Ketika kita tidak kuat mental di panggung itu, pasti yang gemetar itu kaki, bagian kaki betis itu. Biasanya ya. Makanya saya itu lebih memilih duduk. Kalau duduk itu aman. Biar tidak terlalu Iya, biar tidak terlalu kelihatan. Nanti kalau sampai gemetar itu kelihatan itu. Makanya kalau sambil duduk itu aman. Meskipun gemetar sebenarnya, ada perasaan demam panggung, tapi kalau sudah dibuat duduk itu aman. Yang pertama seperti itu. Yang kedua karena memang saya berdiri lama tidak kuat. Jadi itu kesempatan saya bisa duduk. Terus ketika umpamanya nanti saya itu gemetar, karena saya terjadi nifas itu tidak begitu terlihat oleh audiens yang ada di bawah. Makanya milih duduk ya. Makanya memilih duduk. Selanjutnya di sini dari teman-teman juga ada minta pesan. Adakah pesan dari Anda kepada semua peserta supaya mereka yang ingin punya keahlian seperti Anda tetap bersemangat? Oh ya, lebih-lebih sekarang kita kekurangan para mubaligh. Ya, semuanya banyak Satar wafat, terus siapa lagi itu kemarin Ki Hasan Huda Lumajang wafat, terus Ki Sahuri Siddiq, terus banyak mubaligh kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka kepada siapapun pemirsa yang mempunyai keinginan untuk menjadi mubaligh, maka sebenarnya yang pertama yang perlu dipersiapkan agar tidak sama seperti saya adalah ilmunya. Jadi kalau sudah terlanjur terjun seperti saya, ilmu tidak punya itu kewalahan. Jadi yang pertama di situ. Yang kedua itu metode, cara penyampaiannya. Bagaimana cara untuk di metode itu? Sampean kalau ingin menjadi penceramah yang sukses, maka harus meniru kepada penceramah yang sukses. Saya pun meniru asalnya, tidak langsung berangkat dengan sendirinya. Dulu banyak penceramah-penceramah yang saya idolakan itu banyak. Salah satunya Ki Osman Yunus. Jadi saya meniru dulu. Ya, termasuk Ki Mas Adnan, itu banyak. Jadi termasuk Ki Zainuddin MZ. Makanya saya ketika berceramah itu sebenarnya meniru berbagai macam kalangan. Ki Osman Yunusnya diambil, Ki Mas Adnannya saya tiru, Zainuddin MZ-nya ditiru. Jadi untuk Anda yang ingin sukses, maka Anda harus meniru atau mengikuti metode orang-orang yang sukses. Karena memang tidak ada orang yang tidak meniru itu. Tapi biasanya kan kalau di kalangan masyarakat, kalau sudah mengetahui, oh ini niru ke situ, ini niru ke situ, biasanya keinginan masyarakat itu biasanya sedikit berkurang. Tidak apa-apa, nanti akan menjadi dirinya sendiri. Jadi tidak, sebenarnya seperti saya kalau melihat ceritanya Yai Abdus Somad Uwas gitu. Bagaimana dia menjadi mubaligh kondang, dia justru meniru siapa yang sebenarnya kan dia itu dibawa dulu oleh salah satu kiai gitu ke salah satu stasiun televisi daerah. Dia meniru kiai itu. Jadi tidak bisa langsung berangkat, tapi justru yang meniru malah sekarang lebih populer dari yang ditiru gitu. Jadi siapapun yang ingin sukses maka harus meniru kepada orang-orang yang sukses. Intinya pembicara yang baik itu adalah pendengar yang baik. Kalau ingin sukses di dalam berbicara maka harus mendengarkan pembicaraan orang lain. Seperti apa pembicaraan orang yang menarik, seperti itu pula lah harus dilakukan. Awal-awalnya memang meniru atau karakternya masih orang lain, tapi kalau sudah lama-kelamaan akan menjadi dirinya sendiri. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak meniru di dunia ini. Semuanya pasti meniru. Meskipun
meskipun dari contekan yang satu bisa menimbulkan yang bervariasi bermacam-macam. Mungkin saya dulu dibilang ketahuan dulu ini niru. Tapi sekarang kan mungkin sudah enggak, ini Khalil Yasin. Sudah bukan meniru. Padahal itu berangkatnya dari meniru. Dan pasti yang lain juga mungkin seperti itu. Berarti sampean itu meniru dari berbagai dai dijadikan satu ketika sampean penceramah seperti Iya, dari berbagai macam metode orang-orang yang berceramah itu saya kumpulkan jadi satu. Makanya kan ada kalau seperti Ki Usman Yunus itu kan metode ceramahnya rekreatif. Rekreatif itu menjadi sesuatu yang diceritakan. Ketika menceritakan anak kecil, dia harus menjadi anak kecil. Ketika bercerita tentang orang tua, maka suaranya berubah jadi orang tua. Ketika mengaji, bagaimana menjadi qori. Ada metode tidak seperti itu, metodenya lain. Seperti Ki Musleh Adnan. Itu kan metode ceramahnya secara belak-belakan, artinya tidak rekreatif. Tapi justru lebih efektif untuk mendobrak suasana yang tidak fokus. Kalau seperti Kiai Musleh Adnan. Itu pun juga saya kadang-kadang digunakan. Ketika kondisi tidak memungkinkan menggunakan rekreatif, maka menggunakan metode yang seperti itu. Sehingga orang-orang yang mungkin tidak begitu fokus ketika berbicara langsung lantang seperti itu, orang akan fokus kepada itu. Itu metode. Jadi siapapun yang ingin sukses, saya rasa harus meniru orang-orang yang sukses. harus banyak mencontoh seperti itu, Pak. Iya, dan banyak dipelajari. Ya, selanjutnya mungkin sampean pernah mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang dai? Tidak pernah. Meskipun ikut pelatihan yang lain seperti jurnalistik, kalau di bidang berbicara itu tidak. Makanya metode yang saya lakukan dari itu adalah metode speaking crazy. Memang dari awal belajar berbicaranya itu ketika tidak ada orang, ketika di kamar mandi di pondok pesantren sebenarnya. Baru setelah saya keluar, akhirnya saya melihat yang menarik dari Kiai Usman Yunus ini apa? Yang menarik dari Kiai Zainuddin MZ itu apa? Yang menarik dari UAS itu apa? Makanya semuanya saya gunakan itu. Kalau seperti UAS itu kan lantang keras, seperti Ki Musleh Adnan, makanya pasti fokus kalau seperti itu. Jadi Ki Usman Yunus itu kan yang menarik itu rekreatif. Bagaimana beliau itu ketika berbicara menceritakan anak-anak, menjadi anak-anak Ki Usman Yunus itu ketika berbicara jadi orang tua. Itu metode cara. Itu metode yang paling efektif mungkin dari sekian banyak metode yang sampean pakai, itu metode yang seperti apa? Sama-sama punya kelebihan dan punya kelemahan. Kalau seperti UAS, itu kalau tiap hari itu gak mampu. Kalau seperti UAS harus dengan suara yang keras gitu. Sementara sehari saya harus ceramah 4 kali, pagi, siang, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu kalau sampai 4 kali enggak. Kalau UAS kan mungkin sehari tidak sampai 4 kali karena jauh jaraknya. Makanya kalau seperti metode-metode yang lain itu mungkin bisa. Tapi kalau seperti untuk UAS yang bersuara keras itu enggak mungkin. Tapi kelemahannya di situ. Kalau dipaksakan terlalu banyak suara nanti akan hilang. Tapi metode seperti itu lebih memecahkan suasana. Yang suasana itu kaku, tidak fokus, itu bisa fokus dengan metode seperti itu. Jadi itu pun ketika saya bersama dengan Ki Usman Yunus, saya nyatakan, saya sampaikan bahwa saya itu belajar bagaimana cara dakwah sampai. Pernah satu panggung sama Ki Usman Yunus? Sering. Dengan Ki Musleh Adnan sering. Jadi itu saya sampaikan. Memang saya minta fatwa. Akhirnya seperti Ki Usman Yunus itu memberikan masukan. Ceramah itu harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi sampai sekarang posisi saya itu masih belajar sebenarnya. Masih belajar. Kenapa sampean memilih metode yang seperti itu? Mungkin kan banyak metode seperti kalau orang biasanya pendakwah itu fokus dalam penyampaian materi. Kalau sampean kan ada selingan bagaimana cara penyampaian metode itu tidak harus selalu serius. Ada kalanya kita harus bercanda seperti itu. Tidak seperti dai-dai yang lain. Biasanya kalau dai-dai yang kebanyakan fokus dalam penyampaian materi. Gini, makanya metode itu penting. Meskipun saya tidak tanpa mengurangi mubalik yang lain yang tidak mau bercanda. Karena menurut saya memang lebih baik tanpa bercanda. Karena banyak tertawa itu menjadikan qaswatul qalbi. Hati itu akan menjadi keras. Namun kalau saya melihat metodenya Gus Baha, itu Gus Baha malah menyatakan bahwa berceramah sambil bercanda dan membuat orang tertawa itu adalah ibadah tingkat tinggi. Kenapa? Membuat orang senang dengan taat. Sementara orang-orang yang mabuk-mabukan, kata Gus Baha, itu sebenarnya jadi kesenangan. Orang-orang yang berada di luar dengan geng-geng motor itu mencari kesenangan.
Kalau ada kesenangan di tempat ngaji, kenapa tidak berkumpul ngaji, lalu di tempat ngaji itu kita jadikan sebuah kesenangan. Salah satunya dengan cara kita ada selingan-selingan bercanda gitu. Dan itu terbukti, alhamdulillah. Ketika sudah di tempat ngaji itu diselingi ada candaan sedikit dan orang merasa terhibur, justru pengajian-pengajian yang saya hadiri sekarang itu banyak pemudanya. Apa karena memang saya masih muda, saya kurang tahu. Tapi banyak yang hadir di pengajian saya itu pemuda-pemuda. Ketika saya sudah tahu siapa yang akan ceramah, Khalil Yasin, itu malah yang hadir itu bukan cuma yang tua, yang pemuda-pemuda itu hadir. Dan ketika banyak pemuda yang hadir, banyak pemuda, banyak pemudi, saya merasa mungkin ini salah satu manfaat ketika kita itu bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Meskipun sebenarnya saya tidak mau merusak metode dakwah. Karena mungkin dakwah Rasulullah tidak seperti yang saya sampaikan. Pasti tidak. Karena terlalu banyak bergurau. Tapi ketika dipikirkan di zaman yang sekarang, ketika menonton disampaikan dakwah, tidak bercanda, malah fokus. Saya misalkan menyampaikan seperti itu. Itu nanti tidak ada peminat dan tidak ada orang yang mau ngaji. Sehingga pada akhirnya tidak ada pengajian. Meskipun ada biasanya tapi sedikit. Dan makanya mungkin saya rasa mungkin seperti Gus Baha, seperti Ki Masleh Adnan, seperti Usman Yunus, Habib Abdul Qadir Ba'akun, yang Abdul Malik Sanusi. Itu kan banyak sebenarnya dikecam itu kalau saya lihat di netizen itu. Seperti melawak itu. Kok melawak itu? Ya, cuma dapat ilmu lucu. Teman. Kalau saya pikir-pikir, justru mereka itu adalah berusaha menjadi seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat tidak berhenti mengaji. Cuman orang mungkin salah tangkap, lah dikira ngelawak. Nah kalau nanti kiai tidak menghibur, justru yang didatangkan bukan kiai, tapi pelawaknya. Oleh karena itu, kalau kiai bisa menghibur, kenapa kita harus mencari yang tidak kiai untuk menghibur masyarakat? Sementara kiai menghibur tidak hanya mendapatkan hiburan saja, tetapi ilmu sebenarnya. Namun ilmu itu dimasukkan tidak hanya semata-mata dengan ilmu saja, agar mereka tidak bosan, ada refresh, terus ada selingan-selingan mungkin dengan candaan-candaan sesuai dengan karakter masing-masing yang berbeda-beda. Itu buktinya banyak pemuda-pemuda yang tertarik ketika kita menggunakan metode seperti itu. Sekarang kalau Ki Masleh Adnan itu yang ceramah itu malah ribuan. Yang dari pemuda? Pemuda ada, tapi kalau Ki Masleh Adnan banyak yang tua-tua sebenarnya. Kalau saya lihat. Tapi kalau saya ngaji itu banyak yang muda-muda sekali. Yang pemuda yang cewek banyak. Tapi nggak tahu apa karena saya tampak yang cewek-cewek itu hadir, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mudah-mudahan meskipun sebenarnya hati saya tetap ada perasaan ingkar. Itu kurang baik. Tapi mudah-mudahan seperti yang dinyatakan oleh Gus Baha, bahwa sebenarnya membuat orang senang berbuat taat. Sehingga orang itu kenapa harus berbuat maksiat di luar untuk mencari kesenangan, kalau di tempat pengajian juga kita bisa ada sebuah kesenangan. Sementara orang-orang di rumah sudah banyak kerepotan kan. Iki kiri laki, iki kiri bini, atau karbon anak, rubun ben otang. Ntar ke pengajian pakai neraka jahannam itu pulang itu. Makanya dia pada utang mendengar Roma apa. Akhirnya ada yang ngaji, cuma ingin mengaji yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Kalau mengaji bisa sekalian bercanda seperti itu, kenapa harus mengundang orang-orang luar yang bukan kiai kan, seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya di sini juga ada bagaimana sih caranya agar ketika berceramah di tempat berbeda juga ceramahnya itu beda juga. Kenapa? Ketika berceramah di tempat lain itu ceramahnya juga beda. Biasanya kan seorang dai ketika berceramah, anggap umpamanya contohnya mungkin di sini seperti Tidak usah menyebut nama lah, adalah. Ya. Ada ya, seperti contohnya acaranya mungkin acara haul umpamanya. Maka biasanya seorang dai yang disampaikan itu saja. Di sini umpamanya yang disampaikan cuma masalah ini, yang di situ juga biasanya sama dengan ya. Baik. Ketika kita perhatikan di media atau di semua hasil rekaman dakwah dari para mubaligh itu, kalau ayat yang disampaikan mungkin di satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda. Tapi kalau untuk mencari bahan candaan, itu yang sulit sebenarnya. Makanya ketika kita lihat kiai-kiai yang mempunyai ciri khas bercanda, itu kadang kalau candaannya itu di satu tempat dengan tempat yang lain bisa sama, meskipun ayatnya berbeda. Kalau misalkan disuruh beda semua, tidak mungkin. Kiai manapun gini, jadi tidak sama antara teknis penceramah yang fokus, yang tidak bercanda, dengan yang bercanda. Kalau yang bercanda itu pasti, kalau candaannya itu pasti bisa ikut kemana-mana. Coba diperhatikan, para mubaligh manapun, kalau candaannya pasti di tempat yang satu dengan yang lain, pasti ikut kadang-kadang. Meskipun
ceramah manapun tidak memungkinkan. Meskipun ada sebenarnya. Yang setiap tempat itu agak beda itu ada. Seperti Usman Yunus itu memang kalau menurut saya luar biasa. Tapi kalau yang lain memang metodenya seperti itu. Kebanyakan sama. Kebanyakan candaannya pasti sama. Candaannya pasti sama. Karena memang mencari bahan candaan itu yang sulit. Kalau masalah kitabnya, mereka sudah ngaji tiap hari tiap malam. sebelum berangkat pengajian itu bisa kalau ada materi bisa dikaji dulu ya. Iya, kalau candaannya ya. Kalau candaannya itu yang kadang-kadang sulit. Candaannya itu nggak mungkin lah setiap tempat. Karena kalau seperti mubaligh yang sudah kondang sehari bisa 3 kali, 4 kali. Itu 1 bulan 90 jam berbicara. Itu kalau 3 kali, kalau 4 kali. Jadi per hari itu 3 jam berbicara. Kalau 4 kali, 4 jam berbicara. Coba dikalikan 30. 3 kali saja itu sudah 90 jam berbicara tanpa henti. Kiai mana yang sanggup berbicara 90 jam tanpa ada kata-kata yang sama, tanpa ada candaan yang sama? Itu tentu tidak mungkin. Tapi yang terpenting adalah yang disampaikan dan candaan itu tidak sama di satu tempat yang sama. Artinya ceramah di Bangkalan dengan di Sumeneb mungkin. Justru nanti yang bisa menyebabkan orang itu bosan sebenarnya kalau ceramahnya di tempat yang berdekatan tapi yang disampaikan sama. Selama itu tempatnya berbeda, saya rasa tidak masalah ya, Pak. Tidak masalah untuk memberikan selingan di dalam dakwah agar orang-orang tidak terlalu jenuh dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya gini, sampean kan hampir tiap hari ya berangkat Bukan hampir, memang selalu setiap hari. Tiap hari. Tidak punya waktu luang. Ada. Dari jam 2 malam sampai subuh. Cuma itu. Iya. Itu berarti kalau siang tidak pernah istirahat sama sekali. Makanya ada dia itu tanya ke saya, ya Holil sampai itu kok kuat? Jamunya apa sampai? Saya bilang, jamu saya bantal. Makanya saya di mobil gak pernah duduk di depan, duduk di tengah. Kenapa? Bisa tidur. Muat wong saya kecil, itu untungnya di tengah. Jadi untungnya orang kecil seperti itu. Kenapa? Karena kalau mau beli yang lain itu banyak sakit. Kalau sudah full time seperti itu. Kenapa? Karena tidak bisa tidur. Saya justru makin di mobil makin tidur. Bagai di ayun saya. Makanya tidur di tengah itu. Muncul apa? Cetak bon soko itu pandai-pandai ibu tanpa apa saya. Makanya berangkat pagi jam 7 dari rumah itu saya tidur, baru nanti jam 10 hampir nyampe tempat itu bangun. Seperti tadi saya tadi pagi berangkat di sini jam 7. Nyampe di Sumeneb di Kepora itu jam 11, 4 jam. Bayangkan, 3 jam saya tidur di dalam. Jam 12 keluar dari Kepora tadi menuju Karampena. 2 jam tidur lagi saya, nyampe jam setengah 3, 2 jam tidur lagi. Berarti tempat istirahatnya cuma dalam mobil. Cuma di dalam mobil, nanti di rumah lagi istirahat. Kalau di rumah kan malam. Nanti jam 2, jam 3 itu sampai subuh. Kalau gak tidur kamu pasti tidur. Makanya kalau tanya jamu apa? Jamu saya adalah bantal. Dikeluni. Ada lagi? Kalau pertanyaan masih tidak ada untuk dari teman-teman dari. Padahal jawabannya masih banyak deh. Masa pertanyaannya sudah nggak ada? Pertanyaan sudah tidak ada, Pak. Oh ya, yang itu, yang ketika kejadian sampean ragara tidak tahu bahwa sampean itu yang diundang. Iya, kenapa? Kapan itu? Itu memang pernah kejadian seperti itu, Pak? Iya. Itu di Mantu. Siapa ada yang dari Mantu? Oh, sampai ya. Oh, jangan-jangan di rumah sampean waktu itu. Pokoknya di Mantu. Tidak saya sebutkan tuan rumahnya. Jadi saya itu ditelepon dari jalan. Sudah di mana? Ini sudah di jalan. Saya pakai sepeda, belum punya mobil waktu itu. Kan saya punya mobil baru-barusan ini. Oh, itu dulu, bukan sekarang. Kalau sudah punya mobil, justru saya disangka supirnya. Disangka supir Kiai. Ada lagi, itu masih belum punya mobil, saya pakai sepeda. Akhirnya ditelepon. Udah nyampe mana Pak Kiai? Sudah berangkat di jalan. Akhirnya saya nyampe ke tempat acara itu berbarengan dengan orang-orang yang datang itu pakai sepeda. Disambutlah sama penerima tamu. Saya langsung disuruh duduk di amper di teras rumah. Duduklah saya di situ. Akhirnya setelah lama duduk ditelepon lagi. Kenapa enggak bilang masa saya Kiai gitu? Masa ya, disuruh duduk sama penerima tamu ya duduk saya bersama undangan-undangan umum. Akhirnya
Tapi waktu itu sampean pernah heran kan? Pernah heran, kok saya disuruh duduk sini? Nggak pernah Ya heran, tapi masa mau saya mau bilang mau pindah ke musola yang nggak mau disuruh. Ya akhirnya duduk saja, santai saja saya. Dikasih hidangan, dimakan. Ditelepon, ya ini acara yang mau dimulai, nunggu sampean, man. Duh, saya sudah sampai. Di mana sampean? Ini ada di teras rumah. Dipanggil lah, akhirnya dimarahi si penerima tamu itu. Pindah saya ke musola. Ceramah, pulang ceramah, mobil sepeda saya hilang. Jadi kemana sepedanya? Ternyata dipindah sama anak-anak. Di anak-anak yang nongkrong itu nongkrong di sepeda saya. Karena mungkin agak dekat dengan panggung, dipindah sama anak-anak. Akhirnya 2 nongkrong di atas sepeda saya itu. Ya Allah, nasib itu udah datangnya tidak ketahuan, pulangnya sepeda motor hilang. Kalau yang sudah punya mobil itu justru disangka supir. Waktu itu kan saya supir masih satu dulu. Waktu ketika saya di Pesongsongan Sumeneb, itu karena supir lelah, Rofi itu yang supirnya. Karena capek dia, saya suruh tidur saja ke belakang, ke kursi tengah, saya yang nyetir. Akhirnya saya yang nyetir. Ketika pas mau masuk ke tempat halaman pengajian, ditanya, ini mobilnya Kiai? Saya jawab, iya mobil Kiai. Dilihat bilang, Kiainya mana kok enggak ikut? Padahal sampean ya. Iya, Kiainya mana? Saya mau bilang apa? Masa saya mau bilang saya Kiai? Masa dikira absah saya? Saya ini kok. Tapi itu yang bilang seperti itu bukan tuan rumahnya. Bukan sir. Bukan. Bukan sir. Kalau tuan rumahnya mungkin kenal waktu ngundang seperti itu, Pak. Kenapa? Kalau tuan rumahnya mungkin tidak bakal kejadian seperti itu, karena mungkin kenal waktu ngundang sampean di sini. Iya, kalau tuan rumahnya kenal. Tapi pernah enggak Pak sampean ketika sampean barusan disuruh duduk di teras rumah itu kan seakan-akan sampean kan mereka tidak tahu bahwa sampean itu kiai kan seperti itu. Sampean pernah enggak agar berpenampilan kiai agar ketika datang ke pengajian itu dikenal saya bukan kiai. Kalau bukan kiai berpenampilan kiai gimana? Ya, tapi enggak pernah punya pemikiran seperti itu. Ya, enggak, tetap biasa saya seperti inilah. Santai biasa saja ya. Lagian ketahuan kiai ke ketahuan kiai sama. Malah yang bahaya kalau ketahuan kiai padahal aslinya bukan kiai seperti saya. Tapi kan di kalangan masyarakat sampai sudah dikenal kiai. Iya, sampai sejauh ini belum pernah ada yang manggil saya nyai. Jadi undangan pernah ke luar Madura? Iya. Saya tiap tahun itu yang terjadwal tahunan itu di Kalimantan Barat, Pontianak. Tiap tahun sudah masuk. Terus di Pangkal Pinang. Setiap tahun pasti ke. Akhirnya, ya dulu tiap tahun. Akhirnya sekarang nggak mungkin kan kalau tiap tahun karena di Madura full juga sudah jadwal. Akhirnya di Pontianak saya mulai tahun ini itu 2 tahun sekali. Sebagaimana di Pangkal Pinang 2 tahun sekali. Jadi rolling. Di Pontianak tahun depan Pangkal Pinang, Pontianak. Ya, sekarang yang jadi masalah dari Banjarmasin sekarang sudah masuk. Tapi karena tahun ini nggak muat, tahun depannya lagi. Sehingga itu 3 tahun ke depan. 2 tahun lagi di Banjarmasin. Itu rollingnya gimana saya nggak tahu, nanti apa harus 3 tahun sekali, Pontianak 3 tahun sekali, nanti rolling dengan Pangkal Pinang juga dengan Banjarmasin. Kalau untuk sekitar Jawa Timur itu sudah tiap bulan ada. Di Banyuwangi, Situbondo. Tiap bulan pasti ya? Tiap bulan pasti keluar. Kalau ke Pangkal Pinang itu bulan apa biasa? Itu kalau bulan Madura itu Jumadil Akhir. Kan di Jumadil Akhir itu di Madura agak tidak begitu rawan acara. Kalau bulan Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulhijjah itu sudah full. Malah tahun seperti kemarin Dzulqa'dah itu sudah acara full. Bulan TKP dulu kan nggak ada, sekarang full siang malam. Di tahun depan pun TKP sudah full. Akhirnya di bulan Dzulqa'dah itu tetap ada pengajian yang biasanya nggak ada. Akhirnya di bulan Jumadil Akhir itu antara Desember Januari itu saya ke Pontianak juga ke Pangkal Pinang. Tapi untuk tahun ini di Kalimantan, tahun depan di Pangkal Pinang. Mungkin kalau tahun depannya lagi itu di Banjarmasin berarti harus 3 tahun sekali, nanti ke Pontianak 3 tahun sekali, Pangkal Pinang 3 tahun sekali di Banjarmasin. Itu ditarget berapa hari? Kalau umpamanya ke Pontianak atau ke Pangkal Pinang? Dulu awal-awal ke Pontianak saya itu mengambil semua undangan. Jadi pernah itu saya 14 hari 25 undangan, 25 pengajian, pagi siang malam. Akhirnya saya agak mampu. Karena Pontianak itu kan tidak semuanya medannya mobil, sepeda motor. Sehingga kalau pakai sepeda agak tidur saya. Iya. Akhirnya dikurangi. Akhirnya jadwal yang sudah masuk semuanya ditolak kalau sudah
1 minggu. 9 hari lah, ditambah 9 hari. Malam itu full, siang saya hanya mengambil 5 hari saja. 4 harinya untuk jalan-jalan. Karena beberapa tahun, sudah 3 tahun, 4 tahun di Pontianak saya nggak pernah jalan-jalan keliling-keliling karena termakan jadwal. Akhirnya tahun depan, di Desember ini, itu cuma 5 hari siang. Akhirnya 4 harinya itu saya bisa ke rumah famili, kerabat, dan teman-teman waktu pondok pesantren dulu. Untuk sekarang ini Pak, ketika umpamanya ada orang yang mau ngundang sampean itu, kapan waktunya bisa? Jadwal yang kosong. Iya, jadwal yang kosong. Kalau untuk malam saya full sampai bulan September tahun depan. Tahun depan? Ya. Tahun 2022? 2022. Jadi 1 tahun tuh malam sudah full. Cuman ada bulan Safar sekitar tinggal 6 malam. Setelah itu bulan Maulidnya full lagi. Sampai bulan Rasul. Kalau siang di bulan Jumat di Mawal ini ada yang kosong. Namun sebelum itu nggak ada yang kosong. Ada Jumat di Mawal, Jumat di Akhir itu ada yang kosong. Siang. Kalau malam sudah nggak bisa. Ini kan sampean sudah terjun ke apa? Sudah terjun ke dunia dakwah kan seperti itu Pak. Sampean dari sebelumnya sampean kan pernah menjadi dosen di Setai Al-Media, juga menjadi guru ngajar tetap di SMA Al-Mursidiyah. Sampean pernah punya pengen ngajar lagi di sekolah-sekolah seperti itu dong, gimana? Begini, sebenarnya untuk berhenti ngajar di Al-Hamidiyah itu tidak mungkin berhenti karena sistemnya saya itu bukan mengajar untuk sebagai profesi, tapi khidmah. Makanya sampai sekarang meskipun saya masih belum bisa masuk ke pondok pesantren Al-Hamidiyah Senayan, itu tidak berhenti sebenarnya tetap. Bahkan di kampus saya kan sebagai kaprod, ya, sehingga sampai sekarang itu tetap tugas saya, kedatangan ijazah tetap. Tapi untuk masuk di dunia kuliah karena memang gak ada waktu, saya kan pagi siang malam pagi siang. Jadi masih belum ada waktu. Mau berhenti tidak akan berhenti karena begitu juga di Gresik. Sampean tidak pernah ke Al-Media untuk sekarang seperti sekarang ini. Kalau ke Al-Hamidiyah cuma sowan ke kiai. Jadi cuma sowan. Jadi tidak ke kampus, tidak mengajar, tapi kadang 1 bulan 1 kali itu pasti sowan ke kiai. Kiai Dahlawi juga Kiai Ahmad Suyuti. Jadi tidak ngajar, tapi kalau sowannya tetap ke Senayan. Seperti di Gresik kan ngajar di Aliyah ya. Iya, di Aliyah. Karena di Gresik itu kan juga saya khidmah sebenarnya karena saya ada alumni Gresik. Jadi bukan berhenti, tetap khidmah. Hanya saja masih belum ada waktu masuk. Kalau umpamanya nanti ada waktu sampean pasti masuk lagi seperti itu. Siap, karena khidmah lebih sekarang ya itu khidmah lah. Jadi kalau khidmah itu tidak ada berhentinya, bukan profesi. Bukan berprofesi sebagai guru tapi khidmah sebagai guru. Karena dari teman-teman yang dari Senayan, yang dari Al-Hamidiyah itu juga mengharapkan kembali kalau Pak Khalil ini ngajar. Kapan Pak Khalil bisa ngajar lagi, katanya kangen gitu. Saya sebenarnya dulu itu sudah kesepakatan sama keluarga juga untuk hari apa tidak ngambil jadwal. Tapi sampai sekarang nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Kalau ada yang kosong itu pasti maksa. Saya kan dulu hari ini libur sorenya untuk ngajar. Dulu terprogram seperti itu. Bahkan malam saya dulu tuh tiap malam Jumat libur. Tapi nggak bisa karena jadwal terlalu banyak masuk. Akhirnya dipaksa sama orang. Putenah, puturike nganager nih. Macam-macam lah pokoknya. Pokoknya harus bisa. Yang mau nolak jadi nggak enak ya Pak ya? Iya. Akhirnya sampai sekarang saya hanya punya waktu libur itu Jumat pagi. Karena memang nggak ada waktu pengajian kan, karena kan suntuk. Jadi kalau Jumat pagi saya menerima tamu, semua tamu Jumat pagi ke sini. Selain itu full time. Kalau setiap pagi hari Jumat sampai pasti standby di sini. Iya. Kemarin hari Jumat itu ada jadwal. Karena ada orang bernazar, tidak ada waktu lagi, terpaksa ambil Jumat pagi meskipun waktunya sih di pelanggaran itu. Selain itu kalau Jumat pagi saya ada sekaligus untuk menerima tamu hari Jumat pagi. Semua tamu yang mau bertamu hari Jumat pagi saya persilahkan. Oke, teman-teman Muara Media Ukhwah Al-Mursidiyah, mungkin cukup untuk kali ini. Bukan cukup, lebih ini. Bincang-bincang dengan beliau Kiai Khalil Yasin, kiranya sudah kita ketahui bersama tentang masalah perjuangan beliau, bahwa dalam dunia pendidikan itu tidak untuk menjadi seorang yang memang berhasil ke depannya itu bukan hal-hal yang mudah, harus diterakati seperti itu Pak ya. Salah satunya ya barokah guru lah. Saya itu di pondok pesantren kan tukang pijat. Yang pijat guru saya Kiai Ahmad Suyuti namanya. Tiap malam pasti pijat. Tukang cucinya guru tugas. Guru tugas dari sarang itu pasti saya yang tukang cuci. Jadi kalau tiap pagi itu pasti saya ambil semua baju, saya tuh.
Itu memang sampai ngebula apa gimana? Ya Di ingin konten itu. punya barokah lah. Untuk itu. Berangkat dari kemauan sendiri. Berangkat dari kemauan sendiri. Kalau yang dipijat itu dipanggil sama Yai Ahmad, memang kebetulan kok cocok gitu dipijat saya. Tiap malam pasti dipijat. Dan saya pasti bahagia kalau disuruh pijat. Bukan karena pijatnya, nonton TV. Meja sambil nonton TV. Nonton TV. Jadi yang saya rasakan mungkin itulah barokah. Dulu waktu saya kecil di pondok pesantren itu, tiap pagi itu pasti saya nunggu Kiai Dahlawi keluar, menyuruh untuk saya beli rokok. Itu tiap kalau sudah saya pasti ke halaman dalam biar disuruh beli rokok. Bukan pingin barokah, pingin kembaliannya. Karena sama Pak Kiai kalau sudah ada kembalian disuruh ambil. Si saya yang beli rokok itu. Tapi ketika dipikir-pikir mungkin itu yang membawa barokah. Jadi tukang beli rokoknya Kiai. Tapi ini sesuatu yang jangan dipraktekkan dulu ya. Jangan ditiru. Agak rawan ini kalau ditiru nanti. Halo. Ya, mungkin cuma ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.